Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai salah satu mesin yang menjadi dasar dari komputer modern yang biasa kita gunakan setiap harinya. Nah, apa sih itu? Yaitu Turing mesin atau biasa kita kenal dengan mesin Turing. Namun sebelum itu, perkenankan saya untuk memperkenalkan siapa sih rekan saya di sini. Perkenalkan, saya sendiri Novi Yulianti dengan akhiran NIM 009 dan rekan saya Devi Permasayang dengan akhiran NIM 60. Baiklah, uh, uh, kami akan mempresentasikan mengenai yang pertama itu sejarah mesin Turing, kedua itu definisi dari mesin Turing itu sendiri, ketiga itu pentingnya mesin Turing, keempat itu operasi-operasi dasar yang dapat kita gunakan di mesin Turing, kelima itu komponen utama yang ada pada mesin Turing, keenam itu perbedaan mesin Turing dengan FDA dan PDA, ketujuh itu keunggulan dan keterbatasan pada mesin Turing, dan kedelapan tuh contoh kasus. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan mulai menjelaskan mengenai sejarah dari mesin Turing itu sendiri. Yang pertama itu Alan Turing. Nah, Alan Turing mungkin saja kalian mengenalnya dari contohnya film The Imitation Game atau penghargaan terbesar dalam ilmu komputer yang disebut dengan Turing Award. Nah, pada usia 22 tahun, Turing menjadi sangat tertarik dengan pertanyaan yang diajukan oleh David Hilbert. Nah, pertanyaannya itu, apakah ada prosedur yang efektif untuk menentukan benar atau salahnya saat ada suatu pernyataan matematika? Saat ini prosedur tersebut dikenal dengan yang namanya algoritma. Algoritma ini berupa rangkaian petunjuk langkah demi langkah yang dapat diikuti tanpa menggunakan pemikiran atau intuisi yang nyata. Nah, Alan Turing ini memformalkan apa yang dimaksud dengan algoritma. Dia membayangkan sebuah mesin abstrak yang dapat melakukan perhitungan dengan mengikuti aturan-aturan tertentu. Nah, tanpa ada batasan fisik atau perangkat keras yang modern. Kemudian, pada tahun 1936, melalui makalahnya Alan yang berjudul On Computable Numbers with an Application in Entscheidungsproblem, Alan Turing ini mengusulkan sebuah mesin abstrak yang dapat digunakan untuk menjalankan perhitungan algoritma dan dapat dirumuskan secara matematis. Nah, mesin ini terdiri dari yang pertama itu tape atau pita yang tak berhingga panjangnya, kedua itu ada yang namanya head, kepala yang dapat membaca dan menulis, yang dapat juga bergerak ke kanan maupun ke kiri. Dan terakhir itu ada namanya transition function atau fungsi transisi yang dapat menentukan langkah berikutnya berdasarkan simbol yang dibaca dari status mesin itu. Baiklah, penemuan-penemuan yang dilakukan Alan Turing ini tidak hanya menjadi dasar untuk menjawab pertanyaan yang sebelumnya, tetapi juga memberikan batasan bahwa tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan algoritma, seperti halting problem contohnya. Nah, penemuan Turing mesin menjadi langkah revolusioner dalam ilmu komputer karena menunjukkan bahwa semua komputasi algoritma dapat direpresentasikan oleh mesin ini. Konsep ini kemudian berkembang menjadi Universal Turing Machine yang dapat merepresentasikan komputer modern sebagai implementasi fisik dari ide-ide Turing. Hingga saat ini, Turing mesin tetap menjadi konsep yang fundamental dalam ilmu komputer, baik untuk mempelajari algoritma, efisiensi komputasi, maupun batasan-batasan perangkat komputasi modern. Nah, selanjutnya, apa sih pengertian dari Turing mesin itu sendiri? Nah, Turing mesin atau mesin Turing adalah model komputasi teoritis yang diperkenalkan oleh Alan Turing pada tahun 1936.
Mesin ini dirancang untuk memformalkan konsep algoritma dan komputasi. Meskipun abstrak, konsep ini menjadi dasar dari input komputer modern karena mampu merepresentasikan cara kerja komputer yang fundamental. Oke, selanjutnya saya alihkan ke rekan saya. Selanjutnya, kita memiliki materi yaitu berupa pentingnya Turing mesin dalam teori komputasi. Yang pertama, sebagai model abstrak komputasi, di mana mesin Turing adalah alat teoritis yang dapat menggambarkan semua operasi komputasi yang dapat dilakukan oleh komputer modern. Ini digunakan untuk mendefinisikan konsep algoritma dan komputasi efektif. Yang kedua, landasan teori komputasi. Turing mesin ini membantu mendefinisikan kelas masalah yang dapat diselesaikan dan yang tidak dapat diselesaikan, serta berperan dalam studi kompleksitas komputasi, seperti membedakan antara masalah yang dapat diselesaikan dalam waktu polinomial dan eksponensial. Dan kemudian yang ketiga atau terakhir, sebagai inspirasi dalam teknologi modern. Mesin Turing menjadi dasar dalam pengembangan komputer digital modern yang konsepnya digunakan dalam pengembangan bahasa pemrograman dan teori automata. Baiklah, selanjutnya komponen-komponen utama yang ada pada mesin Turing. Kita dapat lihat pada layar bahwa salah satu komponennya itu ada yang namanya tape atau pita. Tape adalah tempat penyimpanan data berupa input, kata atau untai yang akan diproses oleh mesin. Tape bersifat tak berhingga secara teoritis, yang artinya memiliki ruang tak terbatas untuk menyimpan simbol-simbol. Setiap sel di tape menyimpan satu simbol alfabet tertentu, termasuk simbol kosong atau blank. Oke, kemudian ada yang namanya head atau kepala yang dapat read atau write, membaca atau menulis, bertugas membaca simbol pada sel tab saat ini, menulis simbol baru jika diperlukan, dan bergerak ke kiri maupun ke kanan sepanjang tab. Cara kerjanya, head dapat membaca simbol di lokasi tertentu pada tab berdasarkan instruksi dari FSC yang biasa dikenal dengan finite state control. Head dapat mengganti simbol di lokasi tertentu dan dapat bergerak ke kiri maupun ke kanan untuk melanjutkan sebuah proses. Dan terakhir itu ada yang namanya finite state control atau FSC. Ini merupakan otak dari Turing mesin itu sendiri yang dapat mengontrol semua tindakan mesin FSC, menentukan langkah berikutnya berdasarkan kondisi saat ini atau state mesin dan simbol yang sedang dibaca oleh head. FSC juga memutuskan apakah mesin akan berhenti atau halting atau tetap melanjutkan proses komputasi. Selanjutnya itu mengenai operasi dasar yang dapat dilakukan pada mesin Turing. Yang pertama itu membaca atau men-scan simbol di bawah tab head. Nah, seperti yang saya katakan, tab head mewakili posisi di mana kontrol kita saat ini ada. Jadi kalian selalu dapat membaca atau menulis simbol yang ada tepat di bawah tab head. Jadi jika tab head kalian ada di sini, kalian dapat membaca atau men-scan simbol yang berada tepat di bawah tab head tersebut. Kemudian operasi yang kedua itu menulis atau memperbarui atau mengupdate simbol yang ada di bawah tab head. Sekali lagi saya katakan bahwa di mana tab head kita, maka simbol di bawah tab head tersebut dapat diupdate. Artinya misal kita punya di sini B, bisa diupdate. Maksudnya dapat ditimpa dengan simbol lain seperti contohnya A. Jadi kita bisa mengganti B menjadi A atau simbol apapun itu tergantung pada simbol masukan yang kita miliki.
Dan ketiga itu operasi dasar yang ketiga itu menggeser atau memindahkan tab head satu langkah ke kiri ataupun satu langkah ke kanan. Ini maksudnya kalian hanya bisa memindahkan tab head satu langkah ke kiri atau ke kanan. Dan ingat, kalian tidak dapat bergerak dari lebih dari satu langkah. Oke, selanjutnya saya serahkan pada rekan saya. Kemudian kita akan melihat perbedaan antara mesin Turing dengan FSA dan PDA. Yang pertama itu pada FSA atau PDA kita masukkan hanya dapat dibaca, sedangkan pada mesin Turing kita masukkan dapat dibaca dan ditulis. Yang kedua, head hanya dapat digerakkan ke kanan, sedangkan pada mesin Turing head dapat digerakkan ke kiri maupun ke kanan. Dan yang ketiga, pada FSA atau PDA kita masukkan hanya berisi string masukan, sedangkan pada mesin Turing kita masukkan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang pada pengaksesannya tidak dibatasi. Selanjutnya, keunggulan dari mesin Turing itu sendiri, yang pertama kesederhanaan. Turing mesin menyediakan model sederhana namun kuat untuk mempelajari dasar komputasi. Yang kedua, generalisasi dapat digunakan untuk mendesain algoritma untuk hampir semua masalah yang dapat dihitung. Dan yang ketiga, sebagai dasar teori komputasi di mana konsep ini mendasari pengembangan bahasa formal, kompilator, dan teori automata. Selanjutnya keterbatasan dari mesin Turing. Yang pertama, efisiensi tidak cocok untuk implementasi nyata karena terlalu lambat dibandingkan dengan komputer modern. Yang kedua, kompleksitas desain membutuhkan banyak aturan transisi untuk masalah yang kompleks. Dan yang ketiga, tidak praktis karena lebih digunakan untuk studi teoritis daripada aplikasi langsung. Selanjutnya kita akan melihat contoh kasus dari Turing mesin. Misalnya kita diberikan mesin Turing M yang digunakan untuk mengenali bahasa L, di mana bahasa L itu sendiri adalah A pangkat N kali B pangkat N, di mana N itu lebih besar atau sama dengan 1. Kita disuruh untuk memeriksa sebuah string A, B, apakah akan diterima oleh mesin Turing tersebut. Dan berikut cara kerja mesin Turing untuk mengenali bahasa L yang dapat dinyatakan dengan algoritma sebagai berikut. Di sini kita memiliki sebuah pita yang berisi string yang akan kita coba kerjakan apakah itu dikenali oleh mesin Turing. Yang pertama itu kita mengganti simbol A paling kiri dengan simbol X. Kemudian yang kedua, gerakkan head ke kanan hingga menemui simbol B. Next. Dan yang ketiga, mengganti simbol B yang paling kiri dengan Y. Kemudian head tersebut akan kembali bergeser ke kiri untuk menemui simbol X. Dan kelima itu geser head ke kanan untuk memperoleh simbol A yang berada pada posisi paling kiri dan mengubah A paling kiri tersebut menjadi X. Dan yang ketujuh, menggeser head ke kanan, yaitu ke B yang posisinya paling kiri dan mengubahnya dengan simbol Y. Dan selanjutnya menggeser head ke kiri dan mengubah simbol A yang berada paling kiri menjadi simbol X. Dan yang terakhir, menggeser head ke kanan dan mengubah D yang paling kiri menjadi Y. Dari cara kerja tersebut dapat disimpulkan bahwa
Karena mesin Turing menyuplai A dan B dalam jumlah yang sama, maka string masukan dikenali ataupun diterima. Baiklah, demikian presentasi dari saya dan rekan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.